and it takes 1 year loh untuk bisa kembali menjadi kadek yang sebelumnya gitu. Karena memang benar-benar ketika Soja lahir tuh, ketika anakku lahir itu the whole world change, benar-benar berubah 180 derajat. Benar-benar peran aku kayak nggak kenal aku yang sebelumnya loh. Halo teman Dana, selamat datang di Waktu Senggang. Balik lagi sama aku Linda di episode Waktu Senggang kali ini. Aku mau infoin ke kalian, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak pernah ketinggalan video-video seru dari Dana Indonesia ya. Yang mau hadiah saldo Dana, ayo merapat. Pastiin kalian nonton video ini sampai kelar. Caranya gampang banget, kamu bisa cek di description box, kemudian kalian bisa jawab pertanyaannya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk cantumin username Instagram kamu ya. Info lengkapnya bisa langsung cek di description box di bawah ya. Thank you! Episode kali ini kita udah kedatangan super mom ya, karena dia gak cuman traveler doang, dia tidak hanya seorang content creator biasa. Dia juga seorang istri dan juga ibu dari 1 anak. Punya juga bisnis di bidang fashion dan penulis blog juga. Please welcome Kakak Dek Arini. Halo semuanya. Rame ya. Iya, ada 1,000 orang di sini. Aduh, mantep banget. Serame followers Instagram sama TikToknya Kakak ini, iya, ya kan? Oke, gimana kabarnya Kak? Baik banget. Sangat baik. Linda gimana kabarnya? Luar biasa. Habis pulang liburan fresh banget nih kayaknya nih. Bener dong. Kakak juga nih ya kalau nggak salah. Barusan banget nyampe tadi malam ya kan? Iya sama kan, kita satu pesawat bukannya. Waduh, beda tujuan, beda arah tapi satu pesawat gitu ya. Oke, di sini aku baca nih ada 1 anak ya kan, kemudian punya usaha juga di bidang fashion namanya Pinang Kami. Nah boleh diceritain nggak sih perjalanan karir dari awal nih sampai sekarang di titik ini? Oke. Singkat aja ya, kalau nggak nih bakalan 2 hari 2 malam. Oke, gitu. boleh. Jadi memang aku itu udah nulis blog dan jalan-jalan itu dari kuliah gitu. Jadi aku senang jalan-jalan, kemudian senang sharing. Aku nulis di blog, dulu belum ada Instagram teman-teman. Jadi aku masih nulis di blog, kemudian ada Instagram. Dan kebetulan juga aku suka foto. Jadi waktu ada Instagram tuh merasa tersalurkan gitu hobi fotonya dan hobi menulisnya. Nah ya udah, aku karena hobi jalan-jalan, kemudian aku sering sharing, lama-kelamaan melejit deh tuh sosial medianya, dari Instagram, dari blog terus Instagram. Sekarang 2 tahun ini baru mulai TikTok gitu. Nah sebenarnya kalau Pinang Kami itu agak lucu sih, karena itu terjadi karena adanya pandemi gitu. Aku kan pekerjaan utamanya sebagai travel content creator, jadi kalau nggak jalan-jalan itu nggak dapat uang gitu. Sedangkan pandemi kemarin tuh benar-benar tutup semua brand-brand yang di bidang travel dan hospitality, semuanya nggak ada yang promosi karena kan memang nggak boleh kan. Terus apalagi tourism gitu, mau promosi gimana, orang kesana aja nggak bisa gitu kan. Jadi aku tuh putar otak bikin si Pinang Kami itu. Jadi Pinang Kami itu sebenarnya bukan fashion, Linda. Sebenarnya barang apapun yang aku kurasi, yang aku suka. Jadi memang kan followers aku kan lumayan loyal ya. Kalau aku promosi barang apa tuh mereka suka kayak penasaran beli di mana gitu-gitu kan. Ya udah, kenapa aku nggak bikin khusus yang memang aku kurasi dan approve gitu. Jadi makanya ada Pinang Kami. Awal itu jualnya banyak, ada home products, ya baju juga ada gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kan sekarang udah nggak pandemi gitu kan. Jadi aku mulai mengkerucutkan tuh supaya nggak jual semuanya gitu. Karena kan, dan aku pekerjaan juga udah balik nih yang di pekerjaan utama aku di bidang travel gitu. Jadi aku kayaknya nggak sanggup kalau harus semua barang yang dikurasi gitu. Jadi aku fokusnya saat itu memang kebetulan yang paling bagus salesnya itu di baju, di fashion. Jadi aku fokus ke yang salesnya paling bagus, aku kembangin di fashion sampai sekarang gitu. Nih contohnya produknya. Keren banget sih. Ini produk terakhirnya. Ayo ke Pinang Kami beli. Boleh ya, boleh nih dicek-cek Gitu. terus langsung di check out juga gitu ya. Iya. Ada nggak sih goal kedepannya dari si Pinang Kami ini? Nah itu dia. Jadi aku tuh malah jadi gara-gara si pandemi itu, aku jadi sadar kalau ternyata aku bisa menghasilkan sesuatu di luar
dari travel gitu. Untuk goal kedepannya tadinya itu kan aku cuma iseng-iseng ya, kayak aduh harus cari uang nih di bidang pandemi nih, di pandemi ini harus dapat uang, jadi aku iseng aja benar-benar semuanya sendiri ngelolanya gitu. Tapi sekarang udah ada tim, karena aku pengen kayak oh ternyata bagus nih ininya sambutan dari warga masyarakat netizen Instagram gitu. Jadi aku pengen sih kedepannya ini terus bertahan dan kita bisa terus kita kan selalu kolaborasinya tuh sama pembatik lokal kayak pembatik Solo, ini bikinnya batik di Solo, kemudian semua kayak tukang jahit di Solo. Memang aku lokal banget gitu. Aku pengen supaya semoga kedepannya produk-produk yang Indonesia ini, yang Nusantara ini bisa lebih diterima oleh masyarakat, oleh khususnya anak muda kali ya. Karena aku lihat kan kayak anak muda ngelihat batik tuh kayak tua gitu, tapi ternyata enggak loh. Setelah dicontohin gini loh, mix and match-nya batik tuh bisa jadi kayak keren modern gitu, juga. jadi modern juga gitu. Jadi mereka lebih sekarang lebih kayak aku sih ngelihat mereka jadi seneng, malah jadi bangga gitu make barang-barang Indonesia. Jadi aku pengennya sih kedepannya kayak gitu sih, Pinang Kami bisa lebih diterima sebagai brand yang memang lokal brand dan handmade gitu, lokal Indonesia. Oke, menarik banget ya. Jadi itu sedikit dari si Pinang Kami. Nah, kita mulai beralih ke traveler dan juga seorang ibu gitu ya. Gimana sih cara maintainnya nih untuk membagi waktu menjadi seorang ibu sama travelernya? Oke. Sebenarnya masih Kenapa udah aja nih kayak berat banget. Karena sebenarnya aku pun sekarang belum luwes sih bisa mengatur waktu secara luwes gitu. Ini pun masih namanya kalau misalkan udah jadi ibu mungkin akan berasa banget ya, ninggalin anak tuh akan ada rasa bersalah gitu. Tapi di sisi lain tuh aku nggak mau menjadikan anak itu jadi kayak beban gitu, jadi kayak aduh nggak bisa produktif gara-gara ada anak. Nah kasihan gitu anaknya kalau misalkan disalahin kayak gitu gitu. Jadi aku kayak gimana ya caranya supaya bisa produktif lagi gitu kayak sebelumnya walaupun sekarang udah ada anak. Jadi menurut aku sih yang paling penting banget ya punya support system sih. Itu yang sulit banget karena kalau kita udah punya support system, kita udah percaya support system itu bisa orang tua, bisa suster, bisa mbak, atau orang-orang yang memang kamu 100% percaya bisa take care of your kids gitu kan. Nah kalau misalnya udah punya support system, kita harus kasih kepercayaan banyak ya, maksudnya full 100% trust ke mereka. Karena kalau misalkan kita nggak kasih kepercayaan, jadi di kitanya bakalan kayak negative thinking mulu gitu loh, kayak kitanya pun mau produktif jadi kepikiran terus gitu. Itu agak sulit sih memang. Ini bakalan jadi perdebatan antara ibu yang bekerja atau yang ibu di rumah gitu. Tapi kalau aku sendiri, aku pribadi memang aku menyadari aku adalah perempuan yang suka kerja. Jadi harus produktif gitu. Jadi mau nggak mau aku harus walaupun sekarang udah ada anak, aku mempercayakan anak aku di take care oleh support system aku dan aku bisa kembali menjalani peran aku sebagai perempuan yang bekerja gitu. Karena memang and it takes 1 year loh. Aku pun sekarang masih sampai sekarang kalau bukan kerjaan nggak mau sih pergi. Itu kayak naluri, beda lah kalau zaman kayak sebelum punya anak, kita kadang kayak temen ngajak, nongkrong yuk, ayo berangkat ya. Gitu. Sekarang tuh benar-benar kalau ada yang ngajakin gitu, pikir 1000 kali. Itu sih bedanya ya sama yang sekarang, karena benar-benar kalau pas udah jadi ibu tuh benar-benar berubah dari gaya hidup, dari even makan pun kita bakal berubah karena kan kita waktu masih lahir kan ASI kan. Kita mau yang terbaik dong semuanya untuk anak kita. Dulunya kita makan junk food doang, harus yang bergizi karena kan buat ASInya yang bergizi kan. Itu makan berubah, gaya hidup berubah, pola pikir berubah, semuanya berubah dan kamu akan kembali lagi menjadi kayak yang sebelumnya. Itu menurut aku minimal tuh 1 tahun. Mungkin jadi relate nih sama pertanyaan berikutnya. Challenge terbesar menjadi seorang ibu sekaligus travel content creator. Nah, apalagi kalau di bidang travel content creator gitu.
Kalau mungkin sebenarnya sama sih, semua pekerjaan pasti adalah ya, apalagi sebagai ibu yang bekerja gitu. Tapi kalau travel itu karena aku harus pergi berhari-hari kan, kayak contohnya kemarin aku baru pulang dari Australia 10 hari, itu kerjaan yang memang disupport sama tourism gitu kan. Itu aku waktu nerima itu bener-bener pikir 7 hari 7 malam sih mikirnya, ambil nggak ya gitu. Tapi aku balik lagi kan, aku selalu mikir kayak kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu. Kalau misalkan memang saat lagi kita muda kan kita harus produktif kan, sayang banget kalau misalkan disia-siakan kesempatan itu. Jadi gimana ya kalau ditanya berat ya berat banget sih gitu. Mungkin sama kayak ibu-ibu lain yang harus berangkat pagi terus pulangnya baru malam pas anaknya mau tidur gitu. Sedangkan kalau aku sebagai travel content creator nggak ngelihat bisa berhari-hari gitu, cuma dari video call doang gitu. Tapi aku harus menerima sih, maksudnya kayak harus ikhlas, karena kalau misalkan kitanya kepikiran kayak baby brand gitu, namanya baby brand, ntar anaknya katanya bisa connect gitu loh ke ibunya, ngerasa juga kalau oh ibunya nih lagi sedih lagi kangen lagi kangen gitu. Jadi aku berusaha untuk sekuat-kuatnya sih supaya Soja tahu kalau ini kerja ini buat kita, buat ibu, buat Soja, buat keluarga gitu. Dan aku berharap sih kalau Soja udah ngerti, udah gede nanti dia bakal bangga sama aku kalau ibunya tuh kerja buat dia gitu sih. Wah, keren banget. Aduh. Oke. Kita lanjut ke travelingnya lagi ya. Kali ini traveling with baby. Pertimbangannya apa aja sih kalau misalnya mau bawa? Kalau aku lihat-lihat di Instagram tuh ada konten yang bareng sama baby di Jepang. Iya. Nah, itu ada pertimbangan apa aja tuh? Every time aku talk about kids tuh bener-bener aduh. Kalau travel sama kids sebenarnya gimana ya? Beda banget ya tentunya sama sebelum, kalau misalkan gak ada anak tuh beda banget. Bahkan ada meme waktu itu aku lihat kalau traveling sama anak tuh nggak traveling sebenarnya, tapi cuma ngurus anak tapi pindah kota, negara, pindah tempat gitu. Bener juga sih adanya. Tapi aku pengen membiasakan si anak aku untuk dia bisa melihat dunia dari kecil. Jadi dia bisa lihat perbedaan, dia bisa lihat either itu culture, dia bisa lihat perbedaan looks orang gitu. Dia bisa merasakan perbedaan makanan, perbedaan suhu. Aku pengen ngajarin anak aku kayak gitu. Jadi begitu dia tumbuh nanti gede, dia tuh sudah terbiasa dengan perbedaan gitu. Jadi sudah di kepalanya tuh sudah perbedaan itu normal gitu. Jadi nggak jadi masalah. Aku pengen Soja tumbuh besar seperti itu dengan mempunyai banyak teman dari berbagai macam kalangan. Aku pengen Soja kayak gitu. Jadi aku membiasakan memang dari kecil Soja ikut aku traveling. Cuman ya memang agak sulit ya. Pertama dari barang bawaan pastinya gitu. Kalau kita bisa packing sesingkat-singkatnya, maksudnya kayak bisa light packing lah kalau udah sama anak, tidak mungkin gitu kan. Karena udah pasti bawa diapers, bawa makanannya dia yang khusus, bawa baju ganti tuh sehari aja udah bisa 4 baju ganti. Jadi yang pasti bawa barang bawaan udah pasti banyak gitu. Satu. Terus kedua, menyesuaikan jadwalnya dia sih, karena kalau baby apalagi yang 1 tahun ya, dia kan masih harus tidur siang kan, harus nap itu 2 kali, kemudian harus makan gitu. Kalau Soja itu aku bikinnya memang teratur, jadi ada jamnya dia, jam 7 dia bangun, jam 6 dia bangun, jam 7 dia sarapan, nanti jam 12 harus makan, harus sesuai jamnya, karena kalau misalkan berantakan dia akan lupa. Karena baby itu kan kayak merekamnya itu dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan kan. Jadi aku memang sebisa mungkin itu pakai jadwal. Itu kedua, jadwal. Terus ketiga, sebenarnya ini tergantung ke culture negaranya. Cuman karena kemarin aku terakhir ke Jepang. Nah di Jepang itu cenderung kan orang-orangnya private ya. Jadi kayak di kereta tuh mereka nggak ngobrol. Sunyi banget ya sunyi katanya. Banget, iya, main HP doang kan. Benar-benar nggak berisik gitu kan. Memang sangat tenang, menghormati ke privasi orang kan. Nah kita kan sedangkan banyak naik JR kan, naik Shinkansen pindah kota.
Nah, itu untuk menjaga tetap tenang itu agak susah ya. Namanya anak-anak kan, pasti kan kayak kalau dia kan belum bisa komunikasi. Jadi kalau dia nggak suka, dia nangis pasti kan. Nah, aku sebagai traveler yang sebelumnya udah lama gitu juga mikir, aduh nggak enak ganggu nih, gini kan soalnya sunyi banget. Nah itu sih rasa-rasa nggak enak itu. Meskipun kata orang sih, ya namanya anak-anak pasti nangis lah. Tapi pasti kita ada rasa nggak enak dong sebagai orang tua gitu. Kalau misalkan anak yang nangis terus ganggu orang sekitar, gitu. ya. Iya, ganggu sekitar. Terus keempat apa ya? Ke penerbangan sih. Tapi kalau yang kemarin itu kan kita 7+2 ya, jadi 9 jam. Itu challenging banget sih penerbangan 9 jam di pesawat sama anak bayi. Waduh, benar-benar challenging banget. Jadi yang flight pertama itu kebetulan kita siang flightnya. Itu benar-benar 9 jam dia nggak mau tidur, nggak mau aktif minum banget susu. ya. Dan bener-bener maunya main, dia maunya ngerangkak di lorong pesawat itu. Jadi kita sebagai orang tuanya juga capek juga ya, mau nggak mau kan harus jagain kan. Tapi untungnya pas flight pulang itu tengah malam, dia tidur dari masuk pesawat sampai landing. Udah capek Udah kali ya. capek kalau malam. Jadi itu pelajaran memang buat ibu-ibu yang mau traveling sama anak bayi, yang flightnya long flight, ambil di pas jam jadwal dia tidur. Pas malam gitu. Itu waduh, mengurangi ini banget. Jadi kita bisa tidur juga, orang tuanya yang jagain gitu sih. Oke, ada masalah nggak sih sama time zone yang beda nih dari Indo ke negara lain kayak gitu? Apakah akhirnya jadwal makan dan tidur dan segala macam diikutin di time zone negara itu? Iya, aku ikutin itu karena kan kebetulan ke Jepang bedanya cuma 2 jam ya, belum terlalu banyak. Jadi aku ikutin yang time zone yang di negara itu. Oke. Nggak ada masalah sih kalau itu sejauh ini. Ya. Kalian bisa gunain dana goals kalau misalnya kalian ada tujuan atau impian ke Jepang, kalian tabung dulu di dana, terus kalian cicil gitu, bisa setiap bulan, setiap hari, ataupun dalam jangka waktu tertentu sampai kalian bisa achieve goals kalian. Nah, kita bahas soal keuangan nih. Cara ngaturnya tuh gimana sih kalau dari kakak sendiri sebelum dan setelah berkeluarga? Oke, sebenarnya sama sih. Jadi aku memang kalau misal dari sebelum berkeluarga ya, itu aku selalu pisahin uang-uangnya itu setelah gajian. Jadi bukan, kalau biasanya kan kalau orang-orang kalau ada sisa baru nabung gitu kan. Nah kalau aku enggak, memang harus di awal gitu. Jadi nggak bisa, bukan sisa yang ditabung, tapi emang penghasilan kita yang ditabung. Jadi biasa aku tuh ada tabungan, pos untuk rumah tangga, pos untuk liburan, pos untuk kalau sekarang berarti setelah jadi ibu harus ada dana pendidikan, dana darurat gitu. Dana darurat kebetulan udah achieve, jadi aku yang lain gitu, dana darurat udah achieve. Terus habis itu pos hura-hura. Jadi memang di posin kayak rumah tangga itu udah termasuk tagihan listrik, air, makan selama 1 bulan itu di rumah tangga. Nah kemudian ada yang tadi dana darurat, dana pendidikan untuk sekolah. Mungkin ada amal. Nah terus satu lagi misalkan dana liburan, kalau misalkan memang punya goal untuk ke Jepang 1 tahun lagi gitu kan ya. Nah itu kamu harus udah tahu jumlahnya. Jadi jumlah yang dimasukin tuh harus tahu. Misalkan untuk rumah tangga kamu hitung dulu nih kira-kira berapa sih pengeluaran kamu dalam sebulan untuk rumah tangga. Langsung masukin begitu gajian, pos rumah tangga itu segitu berarti. Nah mau nggak mau dalam sebulan itu harus cukup. Bedanya kalau sebelum jadi ibu sama setelah jadi ibu sama aja, tapi ditambah dana pendidikan. Jadi nabung itu memang harus diniatin ya. Jadi bukan sisa yang ditabung, tapi penghasilan yang dipos-posin gitu. Benar, berarti ada budgetingnya juga ya ada di budgetingnya. Awal. Oke, menarik banget. Ada hal unik nggak sih saat menjadi ibu atau istri nih, kan udah bahas-bahas keuangan, mungkin ngatur finansial di keluarga juga gitu. Ada hal unik yang ditemuin nggak? Membagi peran sebagai ibu dan sebagai ibu bekerja itu sampai sekarang aku masih sangat-sangat bukan hal mudah gitu. Ya itulah pokoknya time management ya. Time managementnya sih untuk anak dan makanya aku sekarang bener-bener untungnya sih aku punya pekerjaan sekarang fleksibel ya, maksudnya freelancer, bukan
mungkin agak akan lebih sulit kalau misalkan harus kantoran Senin sampai Jumat gitu. Jadi cuma punya waktu Sabtu dan Minggu gitu kan. Mungkin agak Sabtu dan Minggu sedangkan capek pengennya istirahat gitu kan. Nah, untungnya aku sebagai freelancer itu bisa memilih sih, kayak memilih pekerjaan yang mau aku ambil. Misalkan lagi pengen main, berarti ya udah nggak usah ambil kerjaan banyak-banyak gitu. Misalkan atau misalkan kayak lagi ada goal tertentu, oke, sekarang dibanyakin, tapi nanti abis itu libur banyak gitu. Jadi bisa, itu privilege aku di situ sih. Aku bisa mengatur waktu aku, jadi aku bisa spend time lebih sama anak-anak gitu. Terus ada nggak sih harapan nih untuk ibu-ibu di luar sana yang pengen jadi kayak kakak super mom banget nih, karena semuanya bisa di manage gitu ya, meskipun itu berat ya, bukan hal yang mudah untuk ngelakuinnya. Oke, harapan ya. Yang pertama, aku berharap banget sih semua perempuan itu bisa berdaya, bisa menggantungkan hidupnya dari dirinya sendiri. Jadi nggak harus bergantung sama suami, apalagi orang tua gitu yang sudah dewasa gitu. Kamu bisa hidup dari kamu sendiri, bisa berdaya. Nggak harus berkarir kantoran ya. Boleh freelancer atau boleh kayak buka catering atau apapun itu, boleh kerja dari rumah. Tapi yang penting kamu punya penghasilan sendiri, bisa berdaya sendiri. Tapi kalaupun kamu nggak bisa berdaya gitu, maksudnya kamu mau mendedikasikan hidup kamu untuk merawat anak-anak, it's okay. Tapi masuk yang ke poin kedua, aku harap kamu bisa mengerti tentang financial planning gitu. Jadi kamu ngerti gimana caranya menabung, gimana cara yang ngatur uang. Jadi once nanti terjadi sesuatu, kita kan nggak pernah tahu ya namanya hidup. Kamu tahu gimana cara manajemen uang untuk hidup kamu sendiri gitu. Nggak harus, maksudnya kamu bisa bertanggung jawab atas hidup kamu sendiri gitu. Kedua, terus ketiga, aku berharap semua perempuan itu masih bisa melakukan apa yang dia suka gitu. Misalkan dia suka bekerja, silakan bekerja. Misalkan dia pengen traveling sendiri, silakan traveling sendiri. Mau shopping, silakan shopping sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Aku berharap gitu sih, kayak walaupun misalkan udah jadi ibu, kamu masih bisa spend time waktu untuk diri kamu sendiri gitu. Itu yang mungkin agak susah setelah jadi ibu, tapi aku harap semua perempuan bisa melakukan itu gitu. Terus apa lagi ya? 3 itu sih paling. Sebagai perempuan aku berharap kalian masih bisa menjadi diri kalian sendiri meskipun kamu udah punya anak, udah punya keluarga. Itu sulit untuk manajemen waktunya, tapi aku harap kamu masih bisa membahagiakan diri kamu sendiri gitu sih. Wah, deep banget nih buat wanita-wanita hebat di luar sana. Jangan sampai kehilangan jati diri ya. Iya, betul. Jangan sampai merelakan kesenangan-kesenangan kita juga, jadinya malah terbebani gitu ya dengan kehidupan berkeluarga gitu atau anak ataupun segala macam, tapi malah dicari happy-happynya kali ya. Kan liburan sama baby juga malah jadinya happy, bisa lebih seru gitu ya mungkin ya, daripada yang sendirian terus kayak sepi gitu. Ini udah jadi lebih seru, challenge-nya lebih banyak, tantangannya lebih menarik gitu ya. Aku juga mau kasih tahu ke kalian, selain tadi udah bagus ya ada budgeting juga, mau liburan segala macam, kalian bisa gunain dana goals, kalian bisa set mau di angka berapa gitu ya kalian nabungnya. Kalian juga bisa gunain send money ataupun group send di Dana untuk transfer ke teman-teman. Kakak juga sering ya katanya gunain send money gitu kan. Nah itu juga bisa untuk bayar tagihan nih. Jadi kalau ada PLN, air ataupun tagihan-tagihan lain ya yang kalian butuh untuk di manage dalam finansial berkeluarga kalian, tuh bisa banget gunain Dana. Iya. Gitu. Seru banget nih ngobrol sama kakak hari ini. Tadi banyak banget amanat-amanat yang kita dapatkan ya. Amanat. Iya dong, sebagai wanita-wanita kuat, strong, hebat, produktif lagi gitu ya. Dan masih bisa manage anaknya juga gitu ya. Masih punya waktu untuk keluarga juga. Nah, teman Dana juga bisa cek sosial medianya Kakak Dek Arini. Ada di mana aja, Kak? Ada di Instagram @kadekarini atau TikTok juga ada @kadekarini. Apalagi kayak semua platform aku ada. YouTube enggak sih? Oke, blog juga ada ya. Blog juga ada kadekarini.com. Kalau butuh referensi liburan, tempat-tempat healing, silahkan. Bener banget. Jadi tentang motherhood juga ada, traveling juga ada gitu ya. Jadi pasti banyak banget insight yang kalian dapetin dari obrolan hari ini.
By the way, buat kalian jangan lupa ikutan kuis dan dapetin hadiah saldo Dana. Untuk itu kalian bisa cek di description box buat tahu info lengkapnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Dana Indonesia ya. Thank you banget buat nggak berasa. Kak Dek. Ya, seru soalnya kita ngobrolnya saling heart to heart jadi kesannya ya. Kayak gitu. Dan terima kasih juga buat kamu semua yang udah nonton. Sampai ketemu di waktu senggang berikutnya ya. Thank you, bye semua.